Kembali di Special Report, pemirsa, meski hari bebas kendaraan belum diberlakukan, bersepeda masih menjadi pilihan warga Jakarta di sejumlah ruas jalan protokol ibu kota. Seperti di kawasan Bundaran Hotel Indonesia yang kembali ramai oleh pesepeda, namun tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Minggu pagi menjadi waktu yang dinanti sebagian warga ibu kota untuk berolahraga seperti bersepeda. Seperti di kawasan Sudirman Tamrin hingga Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Meski pemerintah Provinsi DKI belum memberlakukan hari bebas kendaraan dan kawasan khusus pesepeda, namun hal ini tidak menyurutkan niat warga untuk bergoes ria di akhir pekan. Para pesepeda tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan tidak berkerumun untuk mencegah penularan COVID-19. Saya rasa nggak apa-apa, masalah seperti ini nggak apa-apa. Yang penting bisa jaga jarak. Jangan kumpul-kumpul, itu aja. Yang penting olahraga aja. Gitu. Iya, soalnya juga emang buat olahraga juga kan tiap minggu cuma di rumah doang gitu. Kemarin pas PSBB ketat, main sepeda nggak, Bang? Di daerah komplek aja. Daerah komplek ya? Iya. Gimana, Bang, perasaannya, Bang? Udah boleh main sepeda lagi sekarang? Ya lumayan sih, asik, jadi nggak cuma monoton di dekat rumah doang, jadi bisa jalan-jalan kemana-mana gitu. Aktivitas pesepeda ini turut diawasi belasan petugas Dinas Perhubungan bersama anggota TNI Polri. Saat ini DKI Jakarta kembali diterapkan pembatasan sosial berskala besar transisi yang berlaku sejak 12 Oktober lalu. Dan sejak tingginya angka kasus terkonfirmasi COVID-19 di Jakarta, Car Free Day dan kawasan khusus pesepeda ditiadakan sementara waktu. Kawasan Pasar Rumput Jakarta Selatan dikenal sebagai pusat penjualan dan bengkel sepeda. Lapak penjual sepeda semakin bertambah seiring dengan tingginya permintaan masyarakat selama pandemi COVID-19. Selama pandemi, bersepeda menjadi tren baru yang diminati oleh berbagai kalangan. Hal ini membuat sejumlah pedagang mengambil peluang dengan menjual berbagai jenis sepeda di kawasan Pasar Rumput. Hingga kini lapak penjualan sepeda semakin bertambah seiring bertambahnya permintaan. Harga sepeda yang dijual pun sangat variatif, tergantung kualitas dan modelnya. Selain penjualan di Pasar Rumput, juga bisa ditemui bengkel khusus sepeda. Ya, untuk mengetahui bagaimana geliat bisnis sepeda di Pasar Rumput Jakarta Selatan, kami sudah terhubung dengan Pangeran Negara. Ya, Pangeran, seperti apa sih geliat bisnis sepeda di tengah minat masyarakat yang semakin meningkat? Ya, Stefani, sebenarnya jika kita bicara soal bagaimana geliat bisnis sepeda yang berada di kawasan Pasar Rumput Jakarta Selatan ini, kami bisa melihat cukup tinggi karena memang kami bisa melihat gambarannya dari lokasi kami ya, ini yaitu banyaknya para penjual sepeda yang berjejer di kawasan Pasar Rumput ini, sehingga banyak sekali pilihan bagi masyarakat yang ingin membeli sepeda. Nah, salah satunya di tempat kami melaporkan saat ini, tepatnya di baris pertama. Kalau kita berjalan dari arah Manggarai menuju arah Pasar Rumput, ini adalah tempat pertama adanya penjual sepeda. Dan seperti yang bisa terlihat, Stefani, banyak sekali sepeda-sepeda yang dijual, mulai dari sepeda lipat dan juga sepeda gunung. Dan untuk sepeda lipat pun harganya variatif, mulai dari 3 jutaan sampai dengan 12 juta bahkan. Dan selain itu juga ada sepeda gunung, karena memang tren bersepeda di ibu kota bukan hanya untuk sepeda lipat saja, ada juga mereka yang memang berminat untuk memiliki sepeda gunung. Dan saat ini visual yang sedang Anda saksikan adalah visual yang menjual sepeda-sepeda gunung di kawasan Pasar Rumput Jakarta Selatan. Stefani, kendati demikian sampai dengan saat ini kami bisa melaporkan bahwa untuk sore hari ini antusiasme dan animo masyarakat untuk datang ke area Pasar Rumput ini cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan tadi pagi. Kami tadi sempat berbincang dengan salah satu penjual, dikatakan memang untuk hari Minggu masyarakat lebih banyak datang pada pagi hari dibandingkan sore hari. Namun yang jelas omset dan pendapatan mereka selama pandemi ini naik 10 kali lipat, sehingga bisa dikatakan memang banyak di antara masyarakat ibu kota yang menjadikan usaha berjualan sepeda ini menjadi peluang
bagi mereka untuk mendapatkan pemasukan tambahan. Sementara itu, Stefani, jika kita bicara soal jenis-jenis sepeda yang ada di sini, memang bisa dikatakan cenderung lebih murah jika dibandingkan di tempat lain. Tadi kami sempat berbincang juga dengan beberapa penjual. Katanya memang mereka lebih mendapatkan harga yang lebih variatif jika dibandingkan dengan tempat-tempat lain. Stefani. Pangeran, kalau berdasarkan informasi dari para pedagang mungkin ya, sepeda seperti apa sih yang biasanya paling banyak dicari oleh masyarakat? Stefani, jika kita bicara soal model sepeda apa yang paling banyak diminati oleh masyarakat, maka jawabannya adalah sepeda lipat. Mengingat tren sepeda lipat ini mulai ada ketika banyak masyarakat Indonesia mulai mengenal sepeda Brompton asal Inggris dan kemudian ditindaklanjuti dengan modifikasi di Indonesia sehingga banyak sekali masyarakat yang kemudian mencari sepeda lipat. Nah, sepeda lipat sendiri harganya sangat variatif seperti yang telah saya sampaikan tadi, mulai dari harga 3 juta dan juga harga sampai dengan 12 juta. Dan ini adalah jenis-jenis sepeda lipat yang dijual di kawasan Pasar Rumput Jakarta. Banyak sekali merek dan model-modelnya. Tentunya setiap sepeda memiliki kualitas dan juga model berbeda. Walaupun sama-sama konsepnya dilipat, tapi akan berbeda mulai dari rangka besinya, kemudian juga bannya, kemudian juga remnya, model jok sepedanya. Ini sangat berbeda sekali, Stefani. Dan setiap sepeda ini memang bisa dikatakan mampu untuk bisa dinaiki oleh orang dewasa yang sekitar memiliki berat badan mulai dari 80 kilo masih kuat juga. Tadi kami sempat berbincang, bahkan ada yang 120 kilo pun sepeda lipat ini masih kuat gitu. Begitu, Stefani. Dan seperti yang telah saya sampaikan tadi bahwa memang sepeda lipat paling banyak dijual di kawasan Pasar Rumput Jakarta dibandingkan dengan sepeda gunung, Stefani. Karena kami tadi sempat berkeliling untuk memastikan sebenarnya sepeda apa sih yang paling banyak dijual di kawasan Pasar Rumput, dan memang faktanya bisa dikatakan bahwa sepeda lipat adalah yang paling banyak dijual karena memang minat masyarakat begitu tinggi untuk bisa membeli dan memiliki sepeda lipat. Stefani. Baik. Selain jual beli sepeda di kawasan Pasar Rumput ini kan juga saat ini banyak bermunculan ya bengkel-bengkel sepeda. Seperti apa sih, Pangeran, animo masyarakat untuk memanfaatkan bengkel-bengkel sepeda yang ada di kawasan tempat Anda melaporkan saat ini? Ya, Stefani, benar sekali bahwa selain menjual sepeda, baik itu sepeda lipat maupun sepeda gunung di kawasan Pasar Rumput ini juga menyediakan beberapa tempat atau yang bisa dikatakan sebagai bengkel sepeda. Bengkel sepeda ini dijadikan sebagai tempat untuk melakukan modifikasi maupun memperbaiki sepeda-sepeda. Tadi kami sempat melihat ada beberapa orang yang mencoba datang untuk memodifikasi sepedanya. Jadi tadi di tempat ini fasilitasnya memang beragam sekali, mulai dari mengganti jok sepeda, kemudian juga mengganti rantai sepeda, dan juga bisa dikatakan bagaimana akhirnya sepeda yang dimiliki oleh masyarakat ini bisa nyaman untuk digunakan. Namun saat ini kami tidak bisa menunjukkan karena tidak ada sepeda yang sedang diperbaiki oleh bengkel-bengkel di kawasan Pasar Rumput ini. Namun yang jelas di tempat kami melaporkan saat ini bukan hanya menjual sepeda-sepeda lipat ataupun sepeda gunung saja, namun juga bengkel yang tentunya menjadi wadah bagi mereka para pecinta sepeda untuk memodifikasi dan juga memperbaiki sepeda-sepeda mereka di saat misalnya rantai sepedanya putus ataupun di saat remnya kurang pakem, dan juga mungkin bisa dikatakan ingin mempercantik sepedanya. Karena tadi kami sempat melihat juga di salah satu toko lain ini ada bengkel sepeda yang mencoba merubah warna dasar dari sepeda yang awalnya berwarna hitam dirubah menjadi warna merah. Artinya banyak sekali keuntungan yang didapat oleh masyarakat ketika datang di Pasar Rumput ini. Mereka bisa bermanja-manja dengan melihat banyak sepeda dan juga bisa sekaligus memperbaiki sepeda mereka. Stefani. Baik, semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat ya, baik yang mungkin baru mau membeli sepeda ataupun juga yang ingin memodifikasi dan memperbaiki sepeda mereka. Terima kasih Pangeran atas laporannya, selamat bertugas kembali.
Pemirsa, seorang warga Bantul, Yogyakarta berkreasi membuat balance bike atau yang lebih dikenal dengan sepeda tanpa pedal. Berbeda dengan buatan pabrik yang terbuat dari bahan besi ringan, sepeda tanpa pedal industri rumahan ini menggunakan bahan kayu dan banyak diminati warga. Inilah balance bike atau sepeda tanpa pedal kreasi Nugroho, seorang warga Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Uniknya, sepeda ini berbahan kayu yang tidak seperti industri pabrik yang menggunakan besi ringan, aluminium, dan plastik. Untuk membuat balance bike ini, Nugroho memilih menggunakan dua jenis kayu, yakni kayu palet atau kayu jati Belanda dan multiplex. Kedua bahan kayu tersebut dipilih karena cukup mudah dalam pengerjaan dan memiliki tekstur yang bagus pada permukaan kayu sehingga terlihat alami setelah proses finishing. Proses pembuatannya cukup sederhana, yakni kayu dipotong sesuai pola yang sudah dibuat sebelumnya untuk dijadikan kerangka sepeda. Setelah semua bagian kerangka tersedia, kemudian antara kerangka dengan stang dan roda dirakit dengan menggunakan engsel pintu dan baut. Meski berbahan kayu, sepeda kayu ini diklaim bisa bertahan lama asal tidak terlalu sering terkena air. Sedangkan untuk harganya, balance bike berbahan kayu buatan Nugroho ini jauh lebih murah dari balance bike berbahan logam buatan pabrik, yakni di bawah Rp500.000. Inilah kreasi Nugroho yang banyak diminati warga. Sepeda tanpa pedal saat ini banyak digunakan para orang tua untuk melatih keseimbangan anak sejak usia dini, sebelum dapat mengendarai sepeda kayu dengan pedal. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih jauh tentang sepeda tanpa pedal dari kayu ini, kami sudah terhubung dengan Nugroho Sigit Riyadi, pembuat sepeda tanpa pedal berbahan kayu. Selamat sore, Pak Nugroho. Sore. Baik, Pak Nugroho, seperti apa sih cerita awalnya sehingga kemudian muncul ide untuk membuat atau berbisnis sepeda tanpa pedal berbahan kayu ini? Ya, pertama saya membuat sepeda pushback dari kayu ini tidak sengaja. Hanya ingin membuatkan mainan saja untuk anak saya. Kemudian setelah jadi, dipakai anak saya ke muter-muter kampung, seperti itu. Kemudian dilihat tetangga, dilihat teman, respon mereka kok bagus, seperti itu. Kemudian saya kembangkan, membuat satu lagi, saya promokan di sosmed, ternyata bagus responnya. Dari situ saya termotivasi untuk membuat yang lebih banyak lagi sampai sekarang. Oke, artinya sudah berapa lama Pak Nugroho membuat sepeda pushbike ini? Baru 5 bulan selama COVID-19 ini. Baru 5 mulai bulan? masuk di Indonesia. Kurang lebih. Ya. Sebelumnya bekerja di mana atau mungkin berkecimpung di pembuatan sepeda juga atau bagaimana? Sebelum membuat sepeda ini saya bekerja di salah satu toko perak Kota Gede. Di sana ada perubahan jadwal karena terdampak COVID-19 itu. Kemudian saya banyak waktu di rumah. Nah, dari situlah saya mulai berpikir untuk membuat sepeda pushback dari kayu ini. Saat ini masih bekerja di sana atau full sekarang nih mau fokus membuat sepeda pushbike? Masih bekerja di toko perak juga. Dan saya juga minta ke pemilik toko perak itu untuk masuk selang-seling. Jadi sehari libur, sehari masuk, biar biar kerajinan saya ini juga berjalan, di toko peraknya juga berjalan. Oke, berarti Pak Nugroho sebenarnya sebelum ini belum pernah berkecimpung di pembuatan sepeda ya? Dari mana awalnya belajar membuat sepeda untuk anak Anda ini? Belum sama sekali menekuni sepeda kayu ini. Pertama, yaitu tadi karena mungkin di rumah banyak waktu luang, kemudian waktu itu ada sisa kayu, ada alatnya juga,
Kemudian saya iseng saja bikin mainan untuk anak saya. Kemudian sampai hari ini masih dan berkembang. Belajar untuk membuatnya ini dari mana Pak Nugroho? Apakah mungkin dari media sosial atau bagaimana? Secara otodidak. Jadi Secara sedikit otodidak. Dari sosmed juga ada, dari YouTube itu. Kemudian saya pelajari dari model, dari ukuran, kemudian saya buat sendiri. Oke. Pak Nugroho, biasanya kan balance bike ini terbuat dari bahan besi ringan ataupun aluminium ya. Kalau kelebihan mungkin dari push bike berbahan kayu ini apa saja sih keunggulannya? Kelebihannya mungkin uniknya. Orang melihat itu bagus, terus harganya murah, terus manfaatnya juga sama dengan push bike pabrikan. Oke, harganya lebih murah ya daripada Iya, yang tentunya, berbahan iya. besi ringan atau yang Iya. dari pabrikan. Kalau pada saat produksi sendiri ada kesulitannya nggak dengan menggunakan bahan kayu? Kalau untuk prosesnya tidak ada. Malahan yang sulit itu mencari roda yang sesuai permintaan pelanggan. Itu di tokonya kadang nggak ada, harus menunggu 1 minggu ada, 2 minggu ada, seperti itu. Kalau untuk saat ini dalam satu hari bisa sanggup membuat berapa banyak sepeda, Pak Nugroho? Kalau satu hari dari bahan mentah itu, jadi sepeda itu 2 sepeda. Bisa 2 sepeda per hari ya? Iya. Cara memasarkannya seperti apa sejauh ini, Pak Nugroho? Ya, secara online ada. Kita buka lapak di depan, di pinggir jalan itu juga ada. Bisa lewat Terus online? Oke. Terus kita mengikuti itu, lomba pushback, itu juga ada. Kita sudah jadi salah satu sponsor di lomba pushback itu. Oke, kalau untuk penjualan online-nya saat ini pembelinya sudah dari daerah mana saja, Pak? Mungkin yang terjauh gitu pernah mengirimkan kemana sepeda ini? Ke Banjarmasin pernah, ke Sulawesi pernah. Ada yang hampir jadi itu sampai Malaysia, tapi pembeli itu terkendala ongkos kirimnya terlalu mahal. Berarti sudah Kata hampir mereka. ekspor juga ya Pak ya, udah sampai ke Malaysia. Ini yang beli Ya, memang hampir. warga Malaysia atau warga negara Indonesia yang sedang di sana Pak? Wah, ya bisa jadi warga Indonesia di sana, terus melihat kita mungkin baru itu hubungi kita. Oke, mungkin Atau bahkan dari orang sana sendiri juga kurang tahu. Oke, untuk saat ini masih pengerjaannya masih seorang diri ya Pak ya? Iya, masih sendirian. Oke. Kalau untuk harganya sendiri berapa nih Pak? Mungkin ada yang penasaran juga, pengen beli juga untuk anak-anaknya. Iya. Mulai dari 230 sampai 350. Ini yang terbaru harganya 350 sampai 400.000. Itu yang membedakan harganya dari segi apanya Pak Nugroho? Prosesnya itu juga, jadi nanti kelihatannya sepeda itu lebih antik seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Nugroho Ya, sudah berbincang bersama kami di Special Report. Sukses terus Pak Nugroho untuk usahanya.